Anda berada, senang sekali saya Denny Alessandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Live. Malam hari ini malam yang sangat penting sekali untuk kita semuanya, karena kita akan membicarakan mengenai perkembangan televisi. Apakah hanya tontonan saja? Apakah sudah menjadi tuntunan? Nah, sudah hadir juga teman-teman kita dari Universitas Atmajaya. Dan juga teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta. Kenapa kita membicarakan mengenai pertelevisian di Indonesia? Karena sebentar lagi beberapa saudara-saudara stasiun televisi ini akan berulang tahun. Jadi sudah lumayan agak sepuh lah ya. Tetapi apakah sudah menjadi mampu membangun yang namanya karakter bangsa atau hanya sekedar hiburan saja? Ini yang akan kita bicarakan, Pak. Moga-moga malam hari ini tidak bermanfaat untuk semuanya. Oke. Tapi yang paling penting kan menghibur. Oke, saya mau tanya sama Pak Jarwo dulu. Pak Jarwo melihat perkembangan televisi kita ini apakah sudah memang sesuai saya dengan lihat diharapkan? pertelevisian saya pasti dia. Yang disuruh tuh saya, bukan Musang. Tahu, Bapak. Saya pikir saya yang ditanya. Ya, Anda dengar nggak Pak Denny tadi ngomong? Pak Jarwo silakan. Nah, Bapak perwakilan dari mana? Loh, saya ada di sini, saya mau bacakan ini. Makanya dengarkan dulu, jangan potong-potong aja. Sombong sekali kamu. Kok bisa begini, nggak rukun Pak ya, bapak sama anak ya? Meng, ini bukan bapak sama anak. Ini adik kakak. Pak Denny, Ya, perkenalkan diri saya Pak Denny. silakan Pak Jarwo dari Saya itu dari komunitas broadcast organisasi internasional Seneng Dendeng. Waduh, disingkat Cowboy Sedeng. Sekarang kita membahas tentang pertelevisian nasional. Ya. Yang mana pertelevisian kita ini sudah cukup umur, cukup matang untuk memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat. Idealnya seperti itu kan. Jadi begini Pak Denny, kita melihat ada juga acara televisi yang punya kualitas, yang memberikan tuntunan yang baik juga kepada masyarakat. Ya. Tapi juga ada sebagian besar malah acara televisi yang tidak memberikan sebuah tuntunan kepada masyarakat, tuntunan yang baik. Berarti dia nggak nyebrang. Yang nyebrang itu siapa? Tadi mau tuntunan Pak ya? Tuntunan itu nggak harus nyebrang gitu. nggak dituntun gini, Meng. Tuntunan itu pedoman. Nah, Ngerti nggak? pedoman, betul. Pedoman tahu nggak? Ya ikut campur lagi bihun. Silakan dilanjut. Pagi-pagi sekali, ya, kita melihat bagaimana tayangan televisi yang seharusnya memberikan di awal hari itu memberikan sebuah acara yang bagus, yang berkualitas. Semangat lah ya. Betul. Ya, betul. Coba kita lihat pagi-pagi sudah yang namanya acaranya nggak benar, joget-joget, nyuci, kucek, jemur, nyuci, kucek, jemur. Apa itu? What is this? What is that? Maksudnya Pak, mungkin acara itu kan dia tidak terlalu pagi. Karena kalau misalnya pagi sekali itu semuanya berisi tentang tausiah, ceramah. Ada juga. Ya. Nah kemudian Pak Denny, ada juga yang namanya televisi. Bagaimana memberikan tuntunan tidak baik kepada masyarakat juga. Para remaja-remaja kita, anak-anak kita melihat sebuah tontonan, ya Pak Denny ya. Ya. Jangan ke Pak Denny aja. Bagaimana pengaruh? Udah Bapak diam. nggak Shut bisa. up. Bapak salah menilai televisi seperti itu. Bapak terlalu dini menilainya. Nggak baik. Apa Saya pakar televisi, tapi saya tidak menyinggung Anda. Nah, ini pengamat. Beliau Anda ini jangan macam-macam bicara itu. Televisi itu sebuah objek aja, kotak kecil yang memberikan informasi. Anak-anak remaja kita terpengaruh dengan tontonan hiburan, sinetron yang tidak berkualitas misalnya. Kalau para pencari tuan itu kualitasnya bagus. Nah, sinetron yang lain yang nggak bagus itu Pak. Justru itu nggak bagus. Berapa lama dia nyari Tuhan nggak temu-temu? Ya, betul. Sinetron para pencari Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu padahal ada di mana-mana. Kenapa nggak bisa dicari? Itu masih
jilid 9. Nanti jilid 10 ketemu, Pak. Oh, ketemu ya. Nah, bagaimana pengaruhnya televisi itu sangat luar biasa kepada remaja-remaja kita. Anak-anak SMP sudah punya perilaku hedonis, Pak Denny. Punya gadget yang namanya gadget yang mahal. Kalau zaman dulu nggak seperti itu. Dulu anak remaja disebutnya cabai rawit, sekarang cabai-cabean. Iya, kecil-kecil cabai rawit. Betul nggak, Pak Denny? Kecil-kecil cabai-cabean. Cabai-cabean. Iya, betul. Itu karena pengaruh tontonan yang tidak bagus juga kan. Anak-anak dulu dibilang masih bau kencur. Ya. Sekarang anak remaja sudah bau alkohol. Iya, benar. Prihatin saya, Pak Denny. Pak, dia siapa sih? Jarwo apa Ini Prihatin? sok prihatin. Prihatin itu bukan nama orang. Bukan. Tetangga saya namanya Titin Prihatin. Prihatin itu. Dia udah prihatin. Iya. Prihatin itu untuk perempuan. Bapak sebaiknya Priyatna. Nah, Cocok kalau laki-laki. jelas. Saya melihat Pak Bopak ini, ya beliau ini kan sudah lama mengamati masalah pertelevisian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari remaja culun, pertelevisian tidak keurus. Disingkat racun tikus. Oh. Nah, saya akan membawahi masalah saya sebagai pakar pertelevisian. Jadi kalau saya melihat televisi itu tidak bisa disalahkan. Saya akan menyalahkan yang namanya Jarwo, Pak. Karena televisi itu tidak bisa disalahkan. Biar gimana televisi itu harus dinyalakan. Disalahkan. Kalau dinyalakan pada saat kita menonton. Ya iya, tadi Ini kok saya malah mau nyalain disalahkan. Jarwo? Karena pernyataan Pak Jarwo ini menyinggung perasaan saya. Ini nggak nyambung nih. Bukan nggak nyambung. Nyambung. Yang namanya televisi itu adalah jendela ilmu. Wah, nggak kedengeran lagi. TV, jendela nih bang. Enggak, ini Audi. Kebiasa kalau kita ngomong kan ini nih. Kesannya kaku banget. Sini, aku pegangin deh, aku pegangin. Nah, Interupsi Kang Denny. Ya. Ini meskipun saya sama Bopak ini banyak sekali perbedaan dalam pandangan mengenai dunia TV, tapi saya punya bukti kalau Bopak ini memang salah satu pakar dunia TV. oh iya. Saya pernah mengcapture foto beliau ketika tayang di TV. Saya pernah melihat sebuah TV asing. Iya. Iya. Ternyata memang Bopak yang tampil di acara Tapi itu. kamu bikin malu saya jadi nggak enak nih. Gak apa-apa. Ini di Oh, acara ini. Oprah Winfrey. Sebagai diperkenalkan sebagai manusia yang sombong ya, besar kepala. Saya mengagumi Oprah itu karena dia humanisnya itu lebih oke ya. Jadi karena dari media itulah bisa membantu jutaan manusia, Pak. Iya. Ngomongnya sembari duduk dong, silakan. Jadi enak. Pak Bobak silakan duduk. Silakan duduk. Silakan biar- duduk dulu. Biar Duduk ini, dulu. nah Oh, minum minum dulu. Saya menjelaskan dulu, Ya, Pak. menjelaskan iya. dulu biar tenang. Tenang aja, duduk aja biar Jadi relax. masalah Pak Jarwo ini membuat saya panas, Pak. Panasnya kenapa? Karena banyak dari televisi ini orang bisa menjadi tahu. Apalagi dibilang katanya setelah nonton TV masyarakat menjadi hedonis. Iya, Kalau hedonis itu kan lahirnya memang dari dulu, dari zaman purba udah lahir. sudah ada yang namanya hedonis. Udah ada. Betul. Enak. Loh, kursinya mana? Nggak ada diskusi. Masa diskusi nggak ada kursi? Nggak ada kursi. Nah, tadi kan saya juga bilang hanya sebagian seperti itu, tapi kan sebagian juga ada yang bagus juga. Ya tapi kan Bapak selalu bilang dan menyalahkan. Ya, Media komunikasi itu jangan sekali-sekali disalahkan. Yang salah itu Kita ya sebagai manusia programnya. ini harus bisa. Loh, Misalnya baik tidak baiknya kita yang mengukur. lah bukan kita, maksudnya kalau ada niat baik yang membuat acara juga lebih bagus lagi kan? Nah tapi kan tayangan kami juga bagus-bagus. Ya makanya Ini untuk Pak Jarwo nih ada contohnya lagi nih, Bang Bopak di TV asing. Oh iya, Oh, di saya TV masih asing. punya. Ini di acara di National Geographic. National Geographic. Itu Ini- temen lu Pak, napasnya boros banget. Bukan ini judul filmnya Animal Instinct nih. Yang lain lagi tuh gambar. Saya dapatnya ini waktu itu. Ini penghinaan yang begitu. nah, iya kan? Salah satunya itu seperti itu kan, penghinaan akhirnya kan? Oh Bapak cari kesempatan ya Pak ya. Lo yang ngomong Anda sendiri. Nah tapi Anda mempertajam Pak. Loh, yang merasa menghina itu siapa? Ada- Dua di luar deh Pak deh. Jadi kita bisa diskusi yang benar. Iya, kalau coba begini. ini kan yang Anda tidak setuju dari Pak Jarwo itu apanya? Tadi itu masalah hedonis, apalagi Masalah konsumtifnya.
Tapi itu semua kembali kepada si penonton. Kalau dia bisa menilai tontonan itu baik atau tidaknya diri kita sendiri. Kita bisa tahu penonton itu sudah cukup untuk bisa menilai dari mana? Ya kita kan ada tingkatannya Pak, ada tingkatan dewasa, anak-anak. Oh, yang di pinggirnya itu. Loh iyalah, kan kita udah di sana dewasa, tingkat dewasa. Pinggir Misalnya mana? ada PJ. PJ itu apa? Bukan PJ. PJ apa? Kontrol orang tua, yang anak-anak yang belum dewasa. Parental guide itu, Nah, ya itu. Itu Ada. udah disiapkan semuanya kami tuh. Terus di bawahnya ada RBE. RBS semuanya Roti bakar komplit. Edi. Lo iyalah, Remaja Pak, remaja. remaja. Iya, makanya Bapak ini bikin pusing saya, Pak. Saya yang dibuat pusing oleh bukan. kamu. Ya udah, nanti daripada saya pusing, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kemana, Pak? Nanti.